warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Jawa Pos Radar Madura. Kembali lagi bersama saya Prengki Wirananda, tuan rumah Radar Madura TV. Rupanya banyak sekali anak-anak Madura atau anak-anak kelahiran Madura, berdarah Madura yang mengenyam pendidikan di luar negeri sana. Bahkan mereka tidak hanya menjadi mahasiswa biasa, tetapi dipercaya memegang beberapa posisi strategis di organisasi kemahasiswaan atau pelajar. Salah satunya adalah Mas Khairul Umam Hasbi atau biasa disapa Mas Aas. Mas Aas ini berdarah Madura. Orang tuanya ibu asal Sampang, tepatnya Kecamatan Ompen. Kemudian bapak beliau asal Pamekasan, Kurem Pamekasan. Kita sekarang sudah terhubung langsung dengan Mas Aas. Assalamualaikum Mas Aas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Aas? Ya, alhamdulillah. Baik ya. Iya betul. Kalau membaca sepintas biografi Mas Aas, Mas Aas ini S1 dan S2-nya di Universitas Brawijaya Malang, Mas ya. Terus kemudian saat sekarang menempuh pendidikan S3 di Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Tiongkok. Kebetulan Mas Aas ini sekarang menjadi ketua umum Perhimpunan Pelajar Indonesia untuk wilayah Tiongkok. Mas Aas, Perhimpunan Pelajar ini seberapa berkontribusi terhadap masyarakat, memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat agar masyarakat ini mau menyekolahkan anaknya atau anak-anak muda ini memiliki keinginan untuk kuliah gitu Mas Aas, utamanya di luar negeri Mas Aas. Baik, terima kasih. Sebenarnya kita tiap tahun ada program yang namanya Bakti Negeri. Itu dari kami PPIT Cabang Wuhan itu mengadakan sosialisasi beasiswa. Nah, ini memang perlu media juga. Kita perlu gandeng media dalam artian ini loh ada peluang beasiswa. Oke lah, kemarin di Wuhan memang kita tidak pungkiri tempatnya memang pusatnya epidemik ya, pandemik. Tapi justru di sana lebih aman daripada di Madura sekarang. Oh iya, artinya kondisi saat sekarang di Wuhan itu lebih aman dari Madura, Mas Aas ya. Artinya aktivitas sudah berjalan seperti biasanya di Wuhan, Mas Aas. Ya benar. Tapi khusus untuk mahasiswa yang masih kan ada teman yang masih di sana itu keluar harus izin karena biar tahu arahnya kemana, biar nggak sewaktu-waktu bisa keluar itu nggak bisa seperti dulu. Jadi tracingnya itu pelacakannya bisa untuk apa, maunya beli belanja lah, itu jelas mau kemana, berapa jam, itu sampai kayak gitu Wuhan itu. Oke siap. Siap. Kembali lagi ke program sosialisasi beasiswa dan segala macam. Itu bagaimana teknisnya? Kemudian apakah sudah terrealisasi, Mas As? Ya, mulai 5 tahun ke belakang itu sudah terrealisasi, tapi memang kurang terpublikasi karena memang kami yakini kita itu yang datang ke kampus-kampus. Jadi mahasiswa Wuhan, teman-teman Tiongkok, kita datang ke kampus. Itu semua free, tidak ada biaya apapun. Nah, itu karena kita ingin mendorong teman-teman mahasiswa. Kalau sekarang di Madura, karena saya juga bagian dari Madura, itu saya senang banget gitu kalau ada saudara-saudara Madura yang kuliah di luar negeri. Jadi punya wawasan gitu. Jadi kuliah itu tidak hanya melulu untuk di dalam negeri saja. Luar negeri itu peluangnya besar, apalagi Tiongkok yang hampir 15.000 mahasiswa. Dan tiap tahun itu lebih dari 1.000 beasiswa itu diberikan kepada Indonesia sendiri gitu. Jadi peluangnya besar banget yang bisa diraih. Kayak gitu Mas Menggi. Artinya sekarang ini mahasiswa Indonesia yang kuliah di Tiongkok ini sekitar 15.000 mahasiswa, Mas? Kurang lebih segitu. Kurang lebih 15.000. Nah, dari 15.000 ini seberapa banyak sih teman-teman kita yang dari Madura, Mas? Kalau di grup ya, ini masih grup yang notabene nggak begitu banyak ya. Yang saya kenal memang beberapa aja.
Tapi di lintas grup ini ada PPI dunia, ya, Tretan PPI dunia. Jadi tidak hanya di Tiongkok aja, dari Mas Anam itu dari Ceko, ada teman-teman dari Wuhan itu juga ada, itu banyak banget, Probolinggo juga ada. Ini Tretan semua itu nanti masuk semua di situ. Jadi kita terkoneksinya di situ akhirnya. Oh, ini ada lingkar Madura, basis Madura kan gitu. Iya, 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 iya. Artinya tretan kita yang kuliah di luar negeri ini membangun persaudaraan melalui grup-grup WA itu, Mas ya. Dan lintas negara. Banyak sekali, Lintas negara, tidak hanya Tiongkok. banyak sekali anggotanya, Mas. Gimana? Banyak sekali anggotanya, Mas. Anggotanya nggak banyak, 35-an, cuman kan berbagai negara, jadi lumayan itu. Kalau Iya. mau cari informasi mau beasiswa apa, tinggal datangkan saja. Iya, betul. Nah, Mas, ini kan sudah punya grup nih, Tretan PPI gitu ya. Tretan PPI Dunia. Artinya teman-teman kita masyarakat Madura maupun Madura swasta katanya, Pandalungan itu masuk di grup itu. Kemudian apakah ada program-program yang khusus ke Madura nih, Mas? Tretan-tretan kita, teman-teman mahasiswa di luar negeri itu membuat program, entah sosialisasi, entah apa yang kemudian akan dilaksanakan di Madura gitu, Mas. Ya, rencana ke depan memang ada rencana seperti itu. Saya sudah ada beberapa memang khususnya yang mengurus saya, ini sekarang ada yang dari Probolinggo. Tapi itu kan bukan Madura negeri ya, masih Madura swasta. Tapi nggak masalah. Tapi paling nggak ada kok, ada teman-teman Madura juga yang di Tiongkok yang kebetulan juga sudah lulus, itu nanti bisa mau sharing itu juga bisa. Kebetulan beliau master Mandarin ambilnya di tempat saya di Huazhong University of Science and Technology, juga barusan lulus bulan kemarin. Itu baru Mei ini kemarin itu udah lulus. Jadi anak Sampang kalau nggak salah, anak Sampang. Itu nanti bisa kita semacam roadshow ke kampus-kampus, kita perkenalkan beasiswa dengan mentaati protokol kesehatan tentunya. Jadi paling nggak ada usaha untuk melaksanakan sosialisasi inilah. Ada peluang besar gitu loh di Tiongkok ini untuk beasiswanya. Nah, peluang-peluang besar itu akan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat ketika teman-teman mahasiswa yang ada di Tiongkok atau di negara-negara lain ini bersatu kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat di Madura gitu loh, Mas. Nah, ini konkretnya apakah sudah dibicarakan? Kira-kira tahun ini ada nggak kegiatan itu gitu loh? Yang jelas kita masih wait and see ya, Mas ya. Karena memang yang pertama mahasiswa belum contohnya di UB ini belum aktif ya. Saya nggak tahu kalau di kampus lain yang di Madura itu sudah aktif atau belum. Kalau sekolah beberapa aja yang aktif. Kan tiap daerah beda-beda, tapi yang jelas kalaupun aktif itu kita bisa lakukan sosialisasi itu. Kalau enggak kan mungkin bisa cari cara lain, mungkin dari virtual. Nah, virtual ini kurang kena kan biasanya. Kalau saya sosialisasi secara offline waktu itu di Kediri, terus di Jombang, itu offline itu responnya juga positif gitu, langsung tanya jawab. Tapi kalau Zoom online ini kan juga ada keterbatasan, jadi hanya 2 arah saja, nggak bisa beberapa orang langsung tanya gitu. Betul. Jadi Tretan Radar Madura, siswa-siswa atau pemuda-pemuda yang baru lulus kuliah S1 bersiap-siaplah menerima informasi yang sangat bermanfaat nanti dari teman-teman kita, dari kakak-kakak kita yang saat sekarang menempuh pendidikan di luar negeri, sedunia. Nanti akan ada informasi yang akan disampaikan, kira-kira begitu. Mas, salah satu yang menjadi pertimbangan biasanya, kenapa masyarakat kita, orang tua, para orang tua ini khawatir kehabisan biaya, Mas, untuk kuliah. Jangankan di luar negeri, di dalam negeri pun ada kekhawatiran seperti itu. Apakah di luar negeri itu mahal, Mas, biaya kuliahnya, atau sebenarnya ada jalur yang tanpa biaya gitu, free gitu, Mas? Kebetulan saya yang tanpa biaya, free. Okay. Tapi memang perlu modal awal ya. Modal awal itu bikin paspor, visa kayak gitu, tes kesehatan kan nggak mungkin. Iya, di sana dulu. Istilahnya kita modalin dulu di awal. Memang cukup
tiket itu juga cukup banyak ya, cukup mahal kemarin tuh 2,5, tapi yang sekarang mungkin berbeda. Tapi paling enggak itu modal awal gitu loh. Namanya biaya, namanya menuntut ilmu itu harus ada biayanya. Nah Betul. kebetulan ini biayanya cuma di awal kan gitu. Kalau Dan saya itu pun belajar hanya dulu biaya seperti itu. transportasi Mas ya. Hanya biaya transportasi dan kelengkapan administrasi ya. Sama administrasi itu selebihnya nanti free semua, tempat tinggal, makan minum di sana, meskipun itu bayar ya, tapi paling enggak kita dikasih uang bulanan. Jadi secara kuliah pun juga SPP juga sudah ditanggung. Jadi alhamdulillah semua free kecuali kedokteran. Nah ini kedokteran ini separuh harganya, diskonnya cuma separuh. Nah, Kalau kalau mau kuliah kedokteran ya. kedokteran di sana juga bisa. Ya kedokteran di sana banyak mahasiswanya. Oke, siap. Ini informasi bagi Tretan Radar Madura bahwa beasiswa disiapkan luar biasa sekali. Bahkan ada yang free total, ada yang bayar separuh. Untuk yang bayar separuh ini khusus jurusan kedokteran. Ini teman-teman kita Tretan Radar Madura yang ingin melanjutkan kuliah kedokteran di Tiongkok ini bisa mencari informasi nih kepada tretan-tretan kita yang ada di Tiongkok. Mas Aas, ketika baru pertama kali sampai di Tiongkok, ini apa yang menjadi kendala Mas Aas? Bisa di-sharing dengan kita nih Mas. Biasanya kan bahasanya kan berbeda sekali dengan kita gitu loh Mas. Saya kendalanya 3. Yang pertama itu makanan, karena kangen banget sama rujak, sate itu kangen, nggak ada di sana. Iya. Soto nggak ada di sana. Terus habis itu bahasa, karena saya sendiri backgroundnya bukan Mandarin, jadi saya datang sana nggak tahu Mandarin, dan orang sana itu bahkan yang di kampus itu banyak yang nggak bisa bahasa Inggris daripada Mandarin. Iya, betul. Jadi semua Mandarin itu rata-rata. Jangankan omongan, tulisan nggak bisa baca sama sekali. Bahkan sampai sekarang padahal sudah menempuh 1 semester belajar bahasa Mandarin. Tapi paling nggak conversation yang singkat sederhana insya Allah bisa. Itu ya. Yang ketiga adalah musim ya. Karena musim ini 4 musim, nah, tahu sendiri musim semi, gugur, ada musim panas, musim dingin. Nah, musim panas ini sangat panas daripada Madura, daripada Sampang ini lebih panas ini di Wuhan. Dan musim dinginnya lebih dingin di Wuhan daripada di Malang kan gitu, di Papua jauh pokoknya. Apalagi karena saya dapat salju itu saya sangat bersyukur sekali. Jadi ini rasanya kayak benar-benar kuliah di luar negeri gitu. Kalau Malaysia enggak ketemu kayak gitu-gitu. Mungkin 3 itu aja Mas. 3 itu aja. Ya. Ini sharing ini ke Tretan Radar Madura ini. Mas Aas ini mengalami kendala juga. Ada 3 kendala. Pertama makanan, karena di sana tidak ada rujak, tidak ada sate barangkali, tidak ada soto. Yang kemudian kedua terkendala bahasa dan musim. Kalau sekarang sudah bisa dong sedikit-dikit Mas ya. Oh bukan dikit-dikit, sudah paham. Oke. Percakapan ini Mas bisa di-sharing Mas. Kalau misalkan ada teman-teman kita Tretan Radar Madura ini yang mau ke kuliah di Tiongkok, yang perlu dipersiapkan khususnya bahasa ini Mas, seperti apa agar sampai di sana tidak kebingungan gitu loh Mas. Oke. Yang pertama kalau untuk mau mendapatkan beasiswa khususnya bahasa Inggris, saya tekankan pada tretan Madura jangan anti bahasa Inggris ya, karena orang Inggris nggak bisa bahasa Madura, orang Malaysia nggak bisa bahasa Madura kan gitu, orang Australia, orang Jepang itu nggak bisa bahasa Madura, jadi satu-satunya untuk mengkoneksi ini bahasa Inggris, ini nggak mau kita bahasa Indonesia mereka apalagi nggak tahu gitu loh, jadi bahasa Inggris saya tekankan pada tretan Madura. Beberapa tretan saya itu yang di Madura itu juga banyak yang nggak suka bahasa Inggris, sok ke Inggris atau apa gitu. Nah, padahal itu harus ditanamkan sejak diri ini sebenarnya kebutuhan. Kalau kita ingin menguasai dunia, kuasai bahasanya gitu. Kalau kita nggak kuasai bahasanya, gimana mau kita kuasai dunia? Kan seperti itu, Mas Bangki. Minimal bahasa Inggris. Syukur-syukur bisa paham juga bahasa Mandarin ya. Karena kalau di Tiongkok mayoritas pakai bahasa Mandarin gitu Mas. Oke. Iya, benar. Siap. Mas, jurusan atau program studi apa yang paling banyak peluangnya kepada tretan kita di Madura ini untuk mendapatkan beasiswa, Mas? Mohon bocorannya ini.
Ya, kalau di luar negeri, kampus beberapa kampus kan memang top 10 university ya di China. Kalau di dunia mungkin 250-an ya. Tapi paling enggak kalau sosial ekonomi, sosial ekonomi, hukum kayak gitu itu sosial, ilmu-ilmu sosial itu banyak diterima. Tapi tidak menutup kemungkinan yang eksakta juga punya peluang dengan catatan artinya nilainya juga harus bagus gitu loh, di atas rata-rata lah, asumsinya seperti itu. Kalau ijazah kita artikan di atas standar minimum lah kayak gitu. Kan sudah ditetapkan itu kalau SMA mau ke kuliah ada standar minimumnya. Kalau mau jalur prestasi ada standar minimumnya kan kayak gitu. Jadi kalau mau bicara peluang wallahu alam ya, teman saya yang pinter aja IPK-nya bagus itu enggak diterima gitu loh, S2 S3-nya. Entah wallahu alam. Jadi ada faktor X yang itu nanti sebenarnya yang saya tekankan nggak usah dipikirkan. Teman-teman daftar semua peluang yang ada, yang jelas punya paspor dulu. Paspornya apa? Paspornya bahasa Inggris. Ini adalah kunci. Kalau teman-teman enggak punya bahasa Inggris, susah nanti. Kalau komunikasi ke dosen, komunikasi ke teman negara lain itu susah banget nanti koordinasinya dan seterusnya. Jadi bahasa Inggris ini adalah kunci utamanya untuk komunikasi yang baik sama dosen sama mahasiswa lainnya. Seperti itu Mas Nandi. Oke. Mas Aas ini kan di biografinya S1 dan S2 di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian baru S3 di Huazhong University kan ya. Artinya S1, S2 baru di dalam negeri, baru S3 di luar negeri. Mas, apakah ada peluang beasiswa yang dari SMA kemudian melanjutkan S1 di Tiongkok ini, Mas? Kebetulan tahun 2020 kemarin dan 2019 itu sudah ada penerimaan mahasiswa beasiswa melalui tapi jalur S1. Itu sudah ada. Jadi ini peluangnya sudah terbuka, nggak hanya S2 dan S3 gitu loh. Jadi kalau mau bicara peluang, kalau mau kuliah gratis, kuliah di luar negeri. Ya ada manfaatnya, ada minusnya. Minusnya dalam artian yang 4 tahun lah ya, lebih lama daripada kita yang S2 2 tahun, S3 3 tahun. Ini kuliah S1-nya memang sama 4 tahun kurang lebih. Nah, tapi penyesuaiannya itu sangat luar biasa nanti. Ada manfaat benefitnya ketemu teman-teman S1 yang sama-sama asli Tiongkok kayak gitu. Jadi kalau kita bicara peluang, ada peluang, tapi tidak menutup kemungkinan yang sudah S1 mau ke S2 juga bisa. Yang penting kan intinya kuliahnya gratis gitu loh. Saya tekankan gitu, kuliahnya gratis, nggak keluar biaya. Oke. Nah, teman-teman PPI bisa kira-kira memfasilitasi nih, Mas. Maksudnya ya minimal menyediakan brosur-brosur, mengumpulkan brosur-brosur untuk teman-teman kita di Madura, Mas. Ya. Jadi gini, kalaupun nanti berminat, teman-teman Madura nanti kita buatkan grup yang itu khusus Madura. Yang itu mungkin Telegram ya, kalau WhatsApp terbatas sekian 300 orang kalau nggak salah. Kalau Telegram kan bisa ribuan, itu nanti bisa difasilitasi, mau kampus mana nanti teman-teman kita yang jawab. Karena kan yang milih kan teman-teman juga. Jadi kita nggak bisa siapkan semuanya karena memang itu terbatas dan kadang kalau nggak di kampus tersebut mahasiswa nggak update. Contohnya saya tidak di Beijing University. Jadi saya enggak tahu update sekarang 2021 ini apa. Update persyaratan, update ketentuan-ketentuan, ini enggak tahu kayak gitu. Jadi saya sarankan untuk melamar yang sudah ada mahasiswa Indonesianya. Jadi lebih mudah penyesuaiannya. Seperti itu. Jadi melalui PPI Tiongkok ini yang nanti akan menemani, menggawangi teman-teman untuk berkuliah di luar negeri, khususnya Tiongkok. Terima kasih. Oke, Mas, biasanya kan ini adalah kekhawatiran, apalagi yang baru lulus SMA, Tretangga Dharma Madura, yang baru lulus SMA kemudian melanjutkan ke luar negeri, di sana sendirian, tidak punya family, akhirnya khawatir di sana tidak memiliki tempat untuk hiduplah di sana gitu Mas, karena tidak ada orang-orang yang mereka kenal. Apakah PPI ini menyiapkan semacam sekretariat penampungan sementara kira-kira
tempat singgah sementara untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia, utamanya mahasiswa-mahasiswa Madura yang kuliah di sana sampai kemudian dia kuliah dan menemukan tempat tinggal, begitu Mas. Ya, jadi untuk sekretariat sementara mungkin kalau dulu sebelum pandemi ya, kalau mungkin pandemi sekarang mungkin lebih apa ya, lebih ketat. Kalau dulu kita pernah menerima gitu loh, belum ada visa tinggal dan seterusnya, administrasi kampus belum keluar karena datang itu jam 12 dini hari, jadi kan enggak mungkin ke kampus untuk meminta apa namanya kunci apartemen, enggak mungkin. Jadi paling enggak kita ada yang teman-teman yang tinggal di luar kampus ya. Kalau tinggal di luar kampus ini ada biaya sendiri, beda, lebih mahal daripada yang tinggal di dalam kampus. Kalau di dalam kampus ada apartemennya, jadi kita lebih nyaman gitu loh. Jadi kalau seumpama teman-teman ada yang keterima dan apa namanya belum ada teman dan saudara, nanti kita bisa hubungkan sama apa namanya provinsi terkait. Nah, provinsi mana yang mau dituju kayak gitu. Beijing ada, nanti kita sambungkan. Jadi nggak usah khawatir teretan nggak punya saudara, nggak usah khawatir. Insya Allah saya satu Tiongkok ini sudah ada linknya semua. Iya. Jadi mau kemana nanti saya sambungkan. Siap. Tretan Radar Madura, sekali lagi yang ingin kuliah di luar negeri, utamanya Tiongkok, jangan khawatir, tidak perlu risau, tidak perlu takut. Di sana ada rumah besar kita bernama TPI, kira-kira begitu. Ada di Wuhan ini. Kebetulan ketua umum di Wuhan, Tretan TV ini, yang siap memfasilitasi Tretan Radar Madura. Mas Aas, saya mohon memberikan motivasi nih Mas kepada masyarakat, kepada Tretan Radar Madura agar tidak takut untuk kuliah, agar tidak takut kuliah di luar negeri Mas. Ini kan Mas Aas sudah menjadi bukti nyata bahwa darah Madura juga mampu bersaing di kancah internasional, kira-kira begitu Mas. Mohon disampaikan. Mungkin yang pertama mungkin untuk yang sekolah swasta dulunya nggak usah khawatir ya. Kadang waduh aku swasta dulunya, mungkin entah itu sekolah SMA-nya, S1-nya itu nggak usah khawatir. Karena banyak teman-teman saya itu yang swasta diterima juga. Jadi intinya apa? Semua pendidikan selama itu ada diakui oleh Indonesia, pendidikannya, kampusnya diakui oleh Indonesia, itu nggak bisa mendaftar itu. Peluangnya ada. Jadi nggak usah khawatir minder. Yang penting itu bahasa Inggris. Khusus Tretan Madura yang saya harapkan jangan hanya menang di kandang gitu. Kita dulu nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Betul. Kita itu jiwa-jiwa petarung. Kita jiwa-jiwa petarung. Jadi jangan hanya bertarung di Madura saja gitu loh. Kita harus bertarung di kancah luar negeri juga. Bertarung dalam artian kita menuntut ilmu, menyelesaikan skripsi, tesis dan disertasi dengan baik. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Dan kunci yang kedua adalah bahasa Inggris. Saya tetap dorong untuk tetap menyukai bahasa Inggris. Suka nggak suka, ngerti nggak ngerti, didengerin lagunya, lihat filmnya, itu pahami dengan baik-baik supaya nanti teman-teman itu termotivasi untuk kuliah luar negeri, kuliah gratis, kuliah luar negeri. Itu aja di-repeat terus, diulang-ulang terus sama pikiran. Jadi insya Allah nanti Allah mengijabahi kalau teman-teman sungguh-sungguh. Manjada wajada, kalau teman-teman sungguh-sungguh, insya Allah berhasil. Nggak harus di Tiongkok, pokoknya kemanapun. Saya dorong teman-teman ke kuliah negeri supaya terbuka mindsetnya, supaya masyarakat Tretan Madura ini bisa terangkat derajatnya, derajat sosial maupun derajat derajat di mata Allah. Seperti itu Mas Anggi. Siap. Artinya tetap kunci utama adalah bahasa Inggris. Maksudnya tiket utamanya adalah bahasa Inggris. Harus paham, harus suka, harus bisa berbahasa Inggris. Sekalipun di Tiongkok mayoritas menggunakan bahasa Mandarin ya, tapi tetap harus bahasa Inggris gitu Mas. Ya, ini kunci bagi Tretan Radar Madura. Suka tidak suka, mau tidak mau harus belajar bahasa Inggris jika ingin memiliki cita-cita kuliah di luar negeri. Seperti yang Mas Aas sampaikan tadi, kalau ingin menguasai dunia maka kuasailah bahasanya, kira-kira begitu. Terima kasih Mas Aas waktunya, sekalipun singkat, semoga ini menjadi informasi yang sangat bermanfaat kepada masyarakat Madura, utamanya kepada Tretan Madura yang akan menempuh dunia pendidikan.
Mas Aas, kami tunggu kegiatan-kegiatannya di Madura. Kami tunggu gebrakan-gebrakannya untuk masyarakat Madura. Masyarakat Madura sangat menantikan saudara-saudara tretan-tretan yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Tidak hanya di Tiongkok tetapi di negara-negara lain. Salam dari kami untuk tretan PPI Dunia. Semoga nanti bisa berjumpa di Madura dalam kegiatan-kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat kepada masyarakat Madura. Terima kasih Mas Aad waktunya. Sehat selalu, mator sekelangkong, sie katanya orang Mandarin. Mator sekelangkong, Tretan dan Muda juga mator sekelangkong telah mengikuti dialog yang cukup singkat ini, tapi saya yakinnya dialog ini akan sangat bermanfaat kepada masyarakat dan khususnya kepada tretan-tretan yang akan menempuh dunia pendidikan. Terima kasih sekali lagi Mas Aad. Assalamualaikum. Terima kasih waktunya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madura Mas Aad. Mas Aas.